Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah orang-orang Yahudi dan juga watak mereka sebagaimana dijelaskan dalam nusus Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ambil dari pengakuan mereka atau termaktub dalam buku-buku mereka seperti di Taurat dan Talmud. Yahudi adalah musuh utama, ya, yang ini adalah musuh umat Islam di akhir zaman. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahuda, sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar. Maka kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayaqulul hajaru awi syajaru, maka tatkala Yahudi bersembunyi di balik batu ataupun pohon, maka setiap batu dan pohon berbicara, ya muslim, ya Abdullah, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Fata'al faqtulhu, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Illal qarqad fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gorqad, maka pohon gorqad tidak akan berbicara mengabarkan kalau Yahudi bersembunyi di balik mereka. Dan konon karena orang Yahudi sekarang sedang menanam pohon apa? Gorqad. Baik, ini dalil bahwasanya musuh utama kaum muslimin di akhir zaman adalah orang Yahudi. Nabi tidak menyebutkan bangsa-bangsa yang lain, Nabi tidak menyebutkan agama-agama yang lain. Nabi menyebut tentang Yahudi. Dan sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasanya tatkala Dajjal muncul maka diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya. Menunjukkan bahwasanya mereka, ya, akan menjadi musuh utama di akhir zaman, dan mereka akan tetap eksis sampai hari kiamat. Mereka tetap eksis sampai hari kiamat. Oleh karenanya di awal dari Al-Qur'an, di awal surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi dalam banyak ayat tentang Bani Israel, bagaimana pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa, ya. Kenapa? Karena sebagai peringatan bagi kita, seorang muslim baca Quran, dia langsung mendapati tentang sifat-sifat orang Yahudi. Bahwasanya ini musuh utama, jangan sampai terpedaya dengan mereka. Terlebih lagi, ya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang begitu, ya, kurang ajar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai di antara hobinya Bani Israel adalah membunuh para nabi. Kata Allah, wa qatalahumul anbiya, kalian membunuh para nabi, ya. Susah, ya, bagaimana suatu kaum kalau ada nabi yang tidak cocok dengan selera mereka, maka mereka pun bunuh nabi tersebut, ya.
Saya sering bilang kalau ada ustadz diutus untuk berdakwah di suatu daerah, yang orang daerah situ hobinya bunuh ustadz kalau tidak sesuai dengan selera. Repot juga kalau kita berdakwah di situ ya. Nah, Bani Israel demikian, kalau ada nabi yang diutus ke mereka dan tidak sesuai dengan selera, mereka tidak ragu-ragu untuk membunuh nabi tersebut, padahal mereka tahu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sadar dan kita tahu bahwasanya rata-rata perekonomian dipegang oleh orang-orang Yahudi. Di Eropa yang menguasai orang Yahudi. Hiburan yang pegang orang Yahudi. Hollywood dan yang lainnya. Media sosial yang punya juga orang Yahudi. Banyak orang Yahudi. Jadi menunjukkan mereka memang eksis dan mereka terus akan eksis sampai hari kiamat. Oleh karenanya seorang berusaha mengenal tentang Yahudi. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang Yahudi, kita akan berbicara tentang sejarah singkat orang-orang Yahudi ya. Baru kita masuk dalam kitab suci yang dijadikan pegangan oleh orang Yahudi. Baru kita akan jelaskan tentang watak dan akidah mereka dan serta akhlak mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Yahudi atau Banu Israel adalah Banu artinya anak-anak, Israel artinya Yakub. Banu Israel artinya anak-anak Yakub. Dan Nabi Yakub alaihissalam namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di antaranya anak-anaknya ada yang bernama Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan nasab yang terbaik. Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah surat Yusuf, tatkala Ishak atau Yakub punya anak 12, ya, di antaranya Yusuf, di antaranya Binyamin, di antaranya Yahuda, ya, salah seorang di antara 12 itu namanya Yahuda. Ada yang mengatakan Yahuda ini anak tertuanya, ya. Kemudian 10 orang dari anak-anaknya cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga cerita Nabi Yusuf akhirnya dibuang dan akhirnya menempuh berbagai macam ujian sampai akhirnya menjadi seorang menteri pembesar di kota Mesir. Sementara orang tuanya Yakub dan ibunya dan keluarganya hidup dalam penuh kesulitan di Palestina. Sampai akhirnya timbul masa paceklik, musim kemarau, sehingga mereka kelaparan dan mereka harus pergi mencari makan di kota Mesir, dan akhirnya terbongkarlah ternyata Yusuf sudah menjadi seorang menteri pembesar di kota Mesir. Akhirnya Yusuf alaihissalam menyuruh mereka semuanya untuk pindah ke Mesir. Maka berbondong-bondonglah mereka meninggalkan Palestina, tinggal di Mesir di zaman hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendaharawan kerajaan Mesir. Maka pihak Mesir memberikan daerah khusus, disitulah tempat komunitasnya orang-orang Banu Israel. Mereka tinggal situ, beranak pinak di situ. Dan di awal mereka tinggal di sana, mereka disegani ya karena ada Yusuf alaihissalam. Namun setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang dipandang oleh orang Bani Israel, oleh orang-orang Mesir, maka mulailah Bani Israel ditindas, mulailah dijadikan budak, mulailah jadi pekerja, mulailah disiksa, sampai puncak-puncaknya muncul seorang namanya Fir'aun. Fir'aun raja Mesir yang dia sangat zalim terhadap Bani Israel. Terutama tatkala dia dikabarkan oleh dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan tahta dan singgasanamu, wahai Fir'aun. Itu Fir'aun akhirnya membunuhin anak-anak Bani Israel yang baru lahir, dibunuhin. Ya, bahkan yang hamil didata ya. Kapan mau melahirkan didatangi oleh orang. Begitu hanya laki-laki, kemudian dibunuh. Adapun yang perempuan, ya tidak dibunuh. Ya. Dan sampai akhirnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian Nabi Musa alaihissalam akhirnya berdakwah. Singkat cerita, tentu ceritanya panjang. Nabi Musa akhirnya menjadi nabi dan saudaranya Harun, kemudian mereka mendakwahi Fir'aun agar Fir'aun sadar. Ya. Ternyata Fir'aun tidak sadar. Padahal
eh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Musa dan juga dilihat oleh Firaun. Sampai Allah mengatakan walaqad ataina Musa tis'ata ayatin, ya, bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas. Tatkala Firaun membangkang, maka Allah mengatakan fa arsalna alaihim tufan, ya, wal kummala wad-dhafadi wal kummala wad-dama, ya. Allah turunkan berbagai macam siksaan kepada Firaun. Allah turunkan pertama adalah tufan, yaitu banjir besar. Yang banjir besar tersebut merusak tanaman-tanamannya penduduk Mesir. Sementara tanaman-tanaman Bani Israel tidak dirusak. Akhirnya mereka berdoa, qalu ya Musa du'u lana rabbaka, wahai ya Rabb, ya Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar menghilangkan ini semuanya. Kalau ini semua sudah hilang, kami akan sadar. Maka Nabi Musa berdoa, akhirnya bencana tufan itu hilang. Waktu bencana tufan hilang, ya, tanah menjadi gembur, menjadi subur. Ya, kata Firaun, ini bukan bencana sebenarnya. Buktinya sekarang tumbuh lagi tumbuhan yang subur, membangkang lagi mereka. Kalau mereka membangkang, akhirnya mereka tanam lagi tanaman. Allah kirim, ya, wal jarad, Allah kirim belalang yang sangat banyak. Yang belalang tersebut menyerang tumbuhan penduduk Mesir, dimakan habis. Sementara tanaman Bani Israel tidak diganggu sama sekali. Maka Firaun berkata lagi, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, ya, agar menghilangkan ini semua. Kita akan sadar. Begitu dihilangkan, mereka tidak bertobat lagi. Mereka membangkang lagi. Allah kirim al-kummal, kutu. Di mana-mana ada kutu. Tempat duduk mereka, tempat tidur mereka, di mana ada kutu mengganggu, ya. Sudah baunya busuk menggigit mereka, mereka gatal di sana sini. Ini sementara di Bani Israel tidak ada kutu yang ke situ, ya. Kutunya lagi demen sama sama orang-orang Mesir, ya. Orang Mesir sukunya namanya Al-Qibt, yaitu Aqbat. Terus mereka minta kepada Musa agar menghilangkan itu semua, dan ini semua mukjizat dilihat oleh Bani Israel. Kemudian mereka hilangkan kutu, mereka kembali membangkang, ya. Allah kirim darah, ya. Darah. Semua sumber air mereka berubah menjadi darah. Sungai Nil yang menjadi sungai darah. Tidak ada air tawar. Bayangkan, sungai bukan berwarna merah, jadi darah. Gimana mau minum darah? Mereka bingung. Mau masak pakai apa, minum pakai apa? Sementara sumur-sumurnya Bani Israel tidak ada darahnya. Mereka bilang, ya sudah, kita ambil air dari sumurnya Bani Israel. Mereka datang ke Bani Israel, mereka ambil airnya, air tawar, begitu diangkat jadi darah seketika. Berdoa lagi Musa, bilang Tuhan menghentikan. Akhirnya Nabi Musa berdoa, mereka tidak taubat lagi. Kemudian Allah kirim lagi kodok. Kodok di mana-mana. Setiap mereka makan ada kodok, mereka ngobrol ada kodok, mereka rapat ada kodok, mereka tidur ada kodok. Sambil disebutkan mereka tidak berani mangap. Kalau mereka buka mulut, kodok langsung masuk. Jadi sementara Bani Israel nggak ada kodok di situ, nggak ada kodok. Ini mukjizat paling banyak, ya. Akhirnya Firaun jengkel, ya, dan dia melakukan rencana buruk. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk membawa lari kaumnya. Nabi Musa tidak mampu untuk berperang tatkala itu. Kemampuan tidak ada. Jumlah Bani Israel cuma sedikit. Itu pun lemah, tidak punya kekuatan. Sementara Firaun, ya, hebat, pasukannya banyak, persenjataan lengkap. Tidak mungkin Allah suruh Musa berjihad lawan apa? Lawan Firaun. Terkadang harus kabur karena tidak memungkinkan. Sebagaimana Ashabul Kahfi juga tidak bisa berjihad. Maka disuruh kabur untuk pergi ke fa'u ilal kahfi. Pergilah kalian sembunyi di goa. Karena secara logis enggak mungkin, ya, enggak mungkin 7 orang ini mau melawan satu negara. Maka disuruh pergi. Akhirnya Nabi Musa, kata Allah, wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha.
Maka kami pun wahyukan kepada Musa, bawa pergilah hamba-hambaku Bani Israel. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa di malam hari pergi membawa Bani Israel. Waktu Nabi Musa atau waktu Nabi Yusuf menyuruh keluarganya pindah dari Mesir, dari Palestina menuju Mesir, disebutkan oleh dalam literatur orang Yahudi jumlah mereka 70. Karena mereka keluarga kecil ya. Yakub sama istrinya mungkin 2 atau 3 atau 4, anak-anaknya 10, ponakan-ponakannya semua jumlahnya total berapa? 70. Kemudian mereka tinggal di Mesir sampai muncul zaman Nabi Musa. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa disebutkan 430 tahun atau 450 tahun jarak Nabi Yusuf sampai Nabi Musa. Nah, tatkala Nabi Musa membawa orang-orang ini keluar dari Mesir menuju balik ke Palestina, maka orang-orang Yahudi zaman sekarang mengaku bahwasanya jumlah yang dibawa oleh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir menuju Palestina itu jumlahnya sekitar 700.000 orang. 700.000 orang. Namun dibantah oleh para ulama karena enggak mungkin ya. 700.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang banyak terutama di zaman tersebut. Apalagi waktu Fir'aun tahu mereka sudah kabur, padahal tatkala Fir'aun tahu bahwasanya Bani Israel sudah kabur, maka Fir'aun dengan sombongnya mengatakan inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Sungguhnya mereka itu jumlahnya cuma sedikit. Jadi Fir'aun mengatakan sudah, kita akan kejar mereka, kita akan binasakan mereka. Kita banyak, haula'i syirzimatun qalilun, cuma sedikit. Dan secara logika juga tidak mungkin. Bayangkan 400 tahun yang lalu, taruhlah 500 tahun yang lalu, jumlah mereka 70. Masa dalam waktu 500 tahun menjadi 700.000? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin, karena 5 tahun cuma 5 generasi atau 6 generasi. Mau istrinya 20 pun enggak bisa sampai. Apalagi istrinya cuma satu-satu. Enggak mungkin dari 70 langsung menjadi dari 70 menjadi 700.000. Ya enggak mungkin. Jadi yang benar Nabi Musa membawa umatnya Bani Israel tidak sampai 700.000. Taruhlah ribuan iya. Tapi kalau sampai 700.000 terlalu banyak, enggak mungkin. Lagi pula tidak mudah membawa umat yang sebanyak itu. Ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, ada orang sakit, kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi intinya Nabi Musa alaihissalam dengan mungkin ribuan, taruhlah puluhan ribu Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir. Fir'aun baru tahu tatkala di pagi hari ternyata Bani Israel sudah pergi, maka dia pun siapkan seluruh pasukannya untuk mengejar Bani Israel. Ya ala kulli hal sampai akhirnya mereka terjebak di depan Laut Merah, depan mereka Laut Merah, mereka tidak bisa pergi sementara di belakang mereka ada pasukannya Fir'aun. Kata Allah, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala kedua pasukan sudah saling melihat, maka teman-temannya Nabi Musa berkata atau sahabat Nabi Musa berkata, kita bakalan ketangkap. Kata Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Ketahuilah Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana brengseknya sebagian umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini diberikan mukjizat yang luar biasa. Tadi 9 mukjizat, Allah kirim kodok, kutu, apalagi tadi banjir, macam-macam. Dan itu dilihat oleh Bani Israel. Bagaimana cobaan-cobaan dan azab-azab tersebut hanya menimpa Mesir, suku Akbat. Adapun Bani Israel tidak terkena musibah-musibah tersebut. Kemudian mereka juga melihat bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Karena waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun ditonton oleh semua orang. Itu hari raya waktu itu, semuanya pada ngumpul di waktu duha. Bani Israel nonton, orang-orang Akbat juga nonton. Ternyata Nabi Musa melempar tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian Nabi Musa juga taruh tangannya, kalau taruh ketiaknya, kemudian dia keluar dari kantongnya, dia keluarkan, maka tangannya mengeluarkan putih seperti cahaya lampu ya. Dan itu menakjubkan zaman tersebut ya. Thomas Alva Edison belum lahir ya. Jadi
banyak mukjizat Nabi Musa. Belum Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali mukul orang mati, bayangkan. Kalau Nabi Musa ngomel 10 orang dipukul, teng 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 mati semua satu-satu. Nabi Musa sangat kuat, tubuhnya sangat kuat, alaihi salam. Ya. Semua itu mereka tahu tentang kehebatan Nabi Musa. Tetapi mereka sangat brengsek. Bayangkan waktu mereka dikejar oleh Firaun dan mereka sudah terjebak di hadapan Laut Merah, ini kurang ajar mereka yang pertama. Mereka berkata, "Wahai Musa, katanya Tuhanmu bilang kita selamat. Dan sekarang bagaimana? Depan kita Laut Merah, di belakang kita pasukan Firaun. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap." Jadi mereka ngejek Nabi Musa. Kita ketangkap, katanya mau selamat. Ini mau kemana lagi? Maka Nabi Musa menjawab, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Kata Nabi Musa, sungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Lihat, Nabi Musa tidak mengatakan Allah bersama kita, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan Allah bersamaku karena kalian brengsek. Lihat waktu Nabi Muhammad SAW, waktu Abu Bakar sedih dan takut, apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama apa? Kita. Tapi kali ini Nabi Musa berkata inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku. Dan Allah akan beri petunjuk kepadaku. Karena muridnya menjengkelkan ini. Padahal sudah banyak mukjizat mereka lihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk memulkan tongkat. Pas dia pulkan tongkat, maka laut pun terbelah. Fanfalaqa fa kana kullu firqin katawdil azim. Maka laut pun mengalir ke atas, bukan ke bawah, mengalir ke atas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka terbukalah 12 pintu, terbuka 12 jalur. Kenapa 12? Karena Bani Israel 12 suku. Seluruh Bani Israel itu kembali kepada 12 suku. Siapa 12 suku itu? Ya tadi 12 anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf. Salah satu suku adalah suku Yusuf, salah satu suku adalah sukunya Binyamin, dan suku-suku yang lain 12 suku. Maka terbukalah 12 pintu untuk mereka lewat agar mereka tidak ribut ya. Kalau cuma satu pintu nanti rebut-rebutan. 12 pintu. Kemudian kata Allah, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan." Kemudian Allah menjadikan tanah pun langsung menjadi kering. Karena kalau tidak kering susah dipijak pantai, kalau jalan tidak kering kaki masuk susah. Enggak cepat keburu dikejar oleh pasukan Firaun. Maka Allah menjadikan pantai tersebut menjadi kering. Yang tadinya tanah di dasar laut langsung jadi kering sehingga mudah untuk dipijaki. Akhirnya mereka pun pergi, Nabi Musa pun pergi sama pengikutnya sampai akhirnya lewat ke sebelah. Tatkala pengikut Nabi Musa sudah lolos sampai di tepi pantai yang sebelah, pengikut Firaun baru sampai tepi pantai yang ini. Laut masih terbuka. Waktu Nabi Musa mau pukulkan tongkatnya menutup lautan, Allah tegur, "Watrukil bahra rahwan. Innahum jundum mughraqun." Kata Allah, biarkan laut terbuka. Sungguhnya mereka adalah kaum yang akan ditenggelamkan. Akhirnya Nabi Musa enggak jadi pukul tongkatnya ke lautan. Laut tetap terbuka. Waktu itu Firaun bingung, ini gimana? Tapi anak-anak buahnya mengatakan, "Firaun, katanya kamu Tuhan, jalan dulu lah." Kata Ibnu Katsir, "Fatajallada Firaun." Firaun pun sok sabar, jaga image, enggak enak kan? Ya, gimana? Akhirnya dia mau tidak mau dia jalan di luar. Karena kalau dia mundur, orang sudah tidak percaya dia sebagai Tuhan. Mau tidak mau dia maju. Apapun yang terjadi. Waktu dia maju, ternyata lautan tidak tertutup. Kesempatan dia bilang kepada pengikutnya, "Wahai pengikutku, wahai rakyatku, sungguhnya laut terbuka untukku. Ayo jalan." Akhirnya rakyatnya bahlul-bahlul semua, ikut juga semua. Masuk semua. Begitu sudah semua masuk di tengah lautan, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Kemudian akhirnya lautan tertutup, menenggelamkan mereka seluruhnya. Begitu lautan tenggelam seluruhnya. Mereka sudah tenggelam semua oleh Laut Merah. Brengsek lagi nih umatnya Nabi Musa ini. Kata mereka, "Wahai Musa, mana buktinya Firaun mati? Mana buktinya?" Mungkin Firaun lagi jalan-jalan berenang main sama ikan hiu. Ketemunya Roro Kidul, kita enggak tahu ya. Akhirnya Allah menyelamatkan badannya Fir'aun. Al-yawma nunajjika li badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. Maka Fir'aun pun keluar jasadnya. Yang lain enggak ada yang selamat. Anak buahnya semua tenggelam. Jasad Fir'aun saja yang Allah selamatkan.
Nih, wahai Bani Israel, ini orang yang pernah sombong, paling sombong, ngaku sebagai Tuhan. Ya, lebih sombong mungkin dari iblis. Iblis saja enggak pernah ngaku jadi Tuhan. Iblis mungkin kaget, ini orang kebablasan ya. Ngaku sebagai apa? Tuhan. Akhirnya nih, mana kesombongannya, mana keangkuhannya? Orang ini sudah tewas. Kemudian berjalan Nabi Musa dan para pengikutnya. Kemudian tatkala mereka sudah melewati lautan, sudah diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha." Tatkala kami membuat mereka lolos dari Laut Merah, tiba-tiba mereka melewati suatu kaum sedang menyembah berhala. Tiba-tiba umat Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, bikinkan kami dong Tuhan seperti mereka punya Tuhan." Ya Allah. Mereka tidak puas dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau cari Tuhan yang lain. Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian memang umat yang bodoh, kaum yang apa? Kaum yang bodoh. Bagaimana baru saja diselamatkan oleh Allah sekarang minta langsung Tuhan yang lain? Kok bisa begitu Bani Israel? Kata sebagian ulama, karena mereka terlalu lama tinggal bersama di bawah penindasan Firaun, dan Firaun dan balentanya orang musyrikin. Sehingga keberadaan mereka tinggal bersama suku Akbat, sukunya Firaun, apalagi posisi mereka sebagai tertindas, sebagai budak, ini mempengaruhi kehidupan mereka. Orang biasanya melihat suku yang di atas, sehingga dia terpengaruh dengan sifat-sifat keyakinan suku yang di atas. Saking lamanya ya. Kita saja di Indonesia, ya saking lamanya agama lain pernah ada sebelum Islam, maka masih banyak tradisi-tradisi yang masih terpengaruh dengan agama tersebut. Ya. Ya, karena tidak mudah untuk dihilangkan. Ya. Baik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di antaranya dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina. Nabi Musa suruh Nabi Harun jaga umatnya. Waktu Nabi Musa pergi, ternyata mereka diperdaya oleh Samiri, akhirnya mereka membuat patung sapi dari emas. Nabi Harun sudah tegur, "Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa athi'u amri." Dan Harun sudah mengingatkan mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian terfitnah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku." Apa kata Bani Israel? Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji' ilaina Musa. Kami tidak bakalan meninggalkan peribadatan terhadap sapi ini sampai Musa datang. Jadi mereka enggak menganggap Harun. Yang mereka takut cuma siapa? Nabi Musa. Subhanallah, Nabi Musa lagi dipanggil Allah, mereka bikin kesyirikan. Ini umat yang sangat brengsek. Ya. Waktu Nabi Musa pulang, Nabi Musa lihat mereka nyembah berhala, Nabi Musa marah. Sampai Nabi Musa pegang alwah, isinya Taurat. Nabi Musa, ya, wa alqal alwah, dia banting itu apa? Taurat itu. Bayangkan lagi marah, biar kita pegang Al-Quran, saking marahnya kita lempar apa? Al-Quran. Saking marah Nabi Musa. Padahal itu ada kitab suci di situ. Ya. Saking marahnya. Kemudian Nabi Musa datang kepada Nabi Harun, Nabi Musa pegang kepala Harun sama jenggotnya, ditarik. Ya juruhu ilai. Harun, kok bisa begini? Nabi mengatakan, "Ya bena ummi, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Jangan kau pegang leher rambutku dan jangan kau pegang apa? Jenggotku. Tarik. Saya sudah ingatkan mereka, mereka tidak mau dengar. Dalil bahwasanya Nabi Harun jenggotan. Nabi Musa juga jenggotan. Tuhan Yesus juga jenggotan. Semua orang-orang baik rata-rata jenggotan. Santa Claus saja jenggotan. Konghucu jenggotan. Ya. Biksu-biksu juga apa? Jenggotan. Terus sekarang ada orang bilang tidak boleh jenggotan. Baik. Akhirnya Nabi Musa pun marah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israil untuk bertobat. Di antara bentuk tobat mereka adalah faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Kenapa? Karena mereka ini mukjizatnya banyak, makanya hukuman juga berat. Ya. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah bagaimana
mukjizat Allah berikan kepada mereka. Tatkala mereka berjalan meninggalkan kota Mesir, berjalan di tengah perjalanan di padang pasir atau di mana, mereka kehausan. Kata mereka, wahai Musa, ya, wa idza qala Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 ayna. Mereka bilang, wahai Musa, kami kehausan, minta sama Tuhanmu, berikan kami air. Maka Nabi Musa pukul batu, tung, batu besar. Maka keluarlah air 12 keran. Air 12 keluar, karena mereka 12 suku, biar enggak rebutan. Karena kalau satu mereka rebut-rebutan. Jadi 12 keran langsung keluar dari batu tersebut. Bayangkan enggak ada sumber air. Batu keluar apa? Air. Sampai disebut ahli tafsir, batu itu mereka bawa kemana-mana. Pokoknya kalau lagi haus, ping, keluar air. Mukjizat itu, mukjizat. Ini mukjizat seperti ini tidak pernah di zaman Nabi SAW. Nabi SAW mukjizatnya cuma sedikit. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dilihat oleh umatnya sangat banyak. Tadi bayangkan, batu dipukul keluar apa? Keran. Ya. Mereka jalan di tengah jalan, ya Musa, kami kepanasan, matahari terik sekali. Minta kepada Tuhanmu akan beri naungan kepada kami. Nabi Musa berdoa, ya Allah berikanlah naungan kepada kami. Kata Allah, wa dzallalna 'alaikumul ghamama. Kami pun datangkan awan menaungi mereka. Di mana-mana mereka berjalan, teduh. Bayangkan. Mukjizat atau bukan? Mukjizat. Bayangkan kemana-mana awan ikut. Teduh di mana-mana. Ya. Orang lain kepanasan, mereka tidak kepanasan. Mereka juga lapar. Ya Musa, kita ingin makan. Mana makanan? Minta sama Tuhanmu. Kamu kan Nabi, minta sama Tuhanmu apa? Jadi sedikit-sedikit ngeluh. Sedikit-sedikit apa? Ngeluh. Maka Nabi Musa berdoa. Kata Allah, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan al-man wassalwa. Al-man itu makanan yang Allah turunkan, yang gantung di pohon, mereka tinggal ngambil, enggak usah diolah lagi, tinggal dimakan. Ada yang bilang makan, ada yang mengatakan madu. Mana? Salwa burung, burung yang enak, tinggal mereka tangkap, mereka panggang makan. Dikasih makan mana wassalwa. Sudah dikasih makan makanan banyak, mereka bosan. Kata mereka, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithai wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdil ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kata mereka, wahai Musa, kami bosan makan manna wa salwa terus. Bosan, ini makan dari langit loh. Makan dari langit. Ada yang mengatakan dari surga. Enggak, kita mau yang lain. Mintalah kepada Rabb-Mu agar tumbuhkan bagi kami, ya, ketimun, bawang, inilah, adaslah, kacang-kacangan. Kata Musa, apa kalian ingin mengganti suatu yang baik dengan suatu yang buruk? Ini mana wasalun makanan spesial. Suruh ganti dengan bawang, ketimun. Kata Nabi Musa, ihbitu misran. Kalau kamu cari bawang, ketimun, di kota mana saja ada. Kalau mana salah mau dapat dari mana? Tapi mereka begitu, enggak sabar, bosan wahai Musa. Jadi mereka ini paling brengsek itu. Umat yang paling brengsek umatnya Nabi Musa. Nah, akhirnya waktu mereka menyembah sapi, Allah suruh mereka bertobat. Di antara tobatnya, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Akhirnya yang tidak menyembah berhala pegang pisau, yang menyembah berhala suruh duduk dalam Allah kasih kegelapan. Disuruh tikam itu orang menyembah berhala. Sampai kegelapan itu hilang. Itu cara mereka bertobat. Maka akhirnya begitu datang kegelapan, mereka pun tikam terus, tikam sampai kegelapan hilang. Banyak yang mati tatkala itu karena yang menyembah berhala sangat banyak. Ya. Oleh karenanya Allah dalam syariat Islam sudah dihilangkan apa? Dihilangkan kesulitan. Kita bertobat tidak perlu begitu, ya. Orang musyrik kalau bertobat tinggal kembali kepada Allah. Yang pernah menyembah berhala, yang pernah berbuat kesyirikan, yang pernah percaya dukun, tidak perlu menikam diri sendiri. Dulu cara bertobatnya seperti itu Bani Israel. Karena sesuai, mereka diberi mukjizat yang sangat banyak yang mereka lihat langsung, tapi mereka suka membangkang. Baik. Kemudian di antara brengseknya mereka, ya, ketika Nabi Musa sudah mau sampai di Palestina, karena mereka keluar dari Mesir menuju Palestina, kampung halaman. Begitu sampai di Palestina, Nabi Musa suruh mereka untuk masuk ke dalam kota Palestina. Ternyata di dalam kota Palestina tersebut sudah dikuasai oleh sekelompok suku yang mereka kuat-kuat. Ya. Nabi Musa mengatakan, ayo masuk, jihad lawan mereka. Kata mereka, inna fiha qauman jabbarin
wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Lihat brengseknya mereka. Kata Nabi Musa, pergi kalian berjihad, usir itu orang-orang dari kampung kita agar kita tinggal di situ. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sungguhnya di situ ada orang-orang yang jago-jago. Kami tidak bakalan ke situ sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar baru kita yang tinggal loh. Mereka itu enggak bisa keluar, keluarkan mereka. Oh enggak, tunggu mereka keluar dulu baru kita. Ya kapan keluarnya? Disuruh ngusir enggak mau jihad. Nabi Musa bilang, "Ayo maju perang." Sampai ada yang nasihati. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu al-bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ya. Kata mereka, udkhulu 'alaihimul bab. Kata dua orang ini yang takut kepada Allah, di antaranya Yusha bin Nun, mengatakan kepada kaumnya, "Ayo masuk, kalau kita sudah masuk pintu Palestina, kita akan mengalahkan mereka." Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk kalian pakai pasti menang. Ternyata mereka tetap tidak mau. Bani Israel punya ide yang sangat cemerlang. Tatkala mereka tidak mau masuk untuk berjihad, apa kata mereka? Kata mereka, qalu ya Musa, inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, ketahuilah, kami tidak bakalan masuk itu selama mereka masih di situ. Abadan, selama-lamanya, enggak mungkin. Kita punya ide Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau saja Musa pergi dengan Tuhanmu lawan mereka. Kita di sini nunggu hasilnya. Ini ide mereka yang paling cemerlang. Saat itu Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Fafruq baina wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dengan orang-orang fasik tersebut. Maka Allah memberi hukuman kepada mereka. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya Palestina haram bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Maka mereka pun diombang-ambingkan oleh Allah selama 40 tahun. Mereka menuju Palestina enggak bisa. Diputar terus, mau ke sana tertutup, selalu enggak sampai ke Palestina. Diputar arahnya oleh Allah sehingga mereka tersesat selama 40 tahun. Fala ta'sal qaumil fasikin. Jangan kau sedih terhadap orang-orang yang fasik. Dan di antara jadi mereka ini apa ya? Sangat kurang ajar ya. Bayangkan dalam hadis disebutkan Sahih Bukhari, sebelumnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa, menuduh Musa dengan tuduhan yang tidak. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, maka Allah pun membersihkan Musa dari tuduhan mereka. Wa kana 'indallahi wajiha. Padahal Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tuduhan orang-orang Bani Israel terhadap nabinya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, orang Bani Israel itu punya kebiasaan mereka kalau mandi laki-laki, barang-barang ngumpul, mereka mandi telanjang, tidak berpakaian, dan mereka di satu sungai kumpul mereka situ. Dan itu dulu hal yang biasa bagi mereka. Nabi Musa alaihissalam dia seorang yang pemalu. Dia tidak mandi bersama mereka. Dia pergi ke tempat yang lain kalau mandi. Mereka ngejek, itu Musa kenapa mandi tempat lain? Pasti ada masalah di sekitar kemaluannya. Dan mereka nuduh Nabi Musa punya penyakit. Bayangkan ini kalau ustadz digituin sama murid kan ustadznya jengkel. Ini apalagi Nabi. Itu ustadz tuh nggak pernah makan sama kita. Itu udah masalah ustadz itu. Ini Nabi digituin sama murid-muridnya. Brengsek. Akhirnya Nabi Musa suka mandi sendiri, tidak mandi bersama mereka. Suatu hari Allah ingin agar Nabi Musa bebas dari tuduhan tersebut. Mereka jadi gunjingan terus. Musa itu nggak pernah mandi sama kita karena punya masalah sekitar kemaluannya. Akhirnya Nabi Musa suatu hari mandi, dia taruh baju di atas batu, kemudian dia mandi. Tahu-tahu Allah bikin batu itu jalan, bawa pergi bajunya. Waktu Nabi Musa lihat, Nabi Musa naik dari sungai naik ke atas. Ya hajar thawbi, woi batu, bajuku. Nabi Musa kejar sampai melewati tempat pemandian murid-muridnya. Oh ternyata enggak, kita salah duga ternyata. Akhirnya Nabi Musa pukul batunya sampai tanda pukulannya Nabi Musa saking kuatnya. Sampai banyak itu batu dipukul Nabi Musa. Tapi intinya, subhanallah, begitu kurang ajarnya mereka sampai Nabi mereka saja mereka tuduh dengan tuduhan yang tidak. Ini gambaran tentang Bani Israel. Kita lanjutkan ya. Nah, di masa mereka tersesat itu, 40 tahun mereka tersesat, mau masuk ke Palestina enggak bisa-bisa, Allah hukum mereka, maka di situ banyak mereka yang meninggal. Muncullah generasi baru. Di antara yang meninggal itu Nabi Harun meninggal di situ, Nabi Musa meninggal di situ,
yang masih hidup Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini siapa? Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa yang setia kepada Nabi Musa yang tadi mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian, jangan takut, kalau kita masuk kita menang. Itu Yusha bin Nun di antaranya yang berkata demikian. Dan dialah yang menamai Nabi Musa dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan tatkala Nabi Musa mencari Nabi Khadir. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa li fatahu. Wah, tatkala Musa berkata kepada pembantunya. Pembantunya itu maksudnya siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun disebutkan suatu hari dia sedang berjihad, kemudian matahari akan tenggelam dan kode etik peperangan zaman tersebut kalau matahari tenggelam berhenti. Padahal musuh sudah mau kalah, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Maka perintahkanlah matahari untuk berhenti, jangan dulu tenggelam. Maka berarti matahari berhenti, maka dia berjihad sampai selesai, baru matahari apa? Tenggelam. Itu pernah dialami oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Maka kemudian mereka pun masuk di negeri Palestina. Ya. Kemudian setelah itu muncul sejarah mereka, ada 3 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan Ahdul Qudat. Begitu mereka masuk di Palestina, karena mereka 12 suku, mereka membuat 12 hakim, 12 qadhi. Masing-masing qadhi memimpin sukunya. Setiap ada permasalahan di antara mereka, mereka adukan kepada sang qadhi, sang hakim untuk menentukan keputusan. Dan itu berlanjut masa Ahdul Qudat ini sekitar 400 tahun sebagaimana disebutkan oleh literatur Yahudi. Selama 400 tahun mereka dalam masa hakim. Semua dipegang oleh hakim. Setelah 400 tahun lewat, maka berubah menjadi tahapan kedua namanya Ahdul Muluk, masa kerajaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala sekelompok Bani Israel setelah zamannya Nabi Musa berkata kepada nabi mereka, ya, wahai nabi kami, mintalah kepada Rabbmu agar mengutus seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad melawan orang-orang kafir. Akhirnya Allah kabulkan permintaan mereka, maka Allah utuslah innallaha ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku wa nahnu alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Waktu Allah katakan yang jadi raja Talut, mereka protes, subhanallah. Mereka minta kepada Allah pilihkan raja. Nabinya sudah pilih, Talut adalah raja kalian, mereka protes. Kata mereka Talut miskin, kenapa jadi raja? Tukang brengsek orang Bani Israel. Kenapa Talut yang miskin jadi raja? Allah jelaskan bahwasanya Talut telah diberikan kekuatan tubuh dan ilmu yang kuat. Akhirnya Talut menjadi raja. Wa qatala Talut akhirnya Talut berperang dan mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang tatkala itu, ya. Musuh mereka dikalahkan oleh Talut. Nah, sejak saat itu maka sistem pemerintahan berubah menjadi sistem tadi hakim-hakim menjadi sistem raja. Teruslah mereka bersatu di atas raja. Meninggal raja ini muncul raja berikutnya, meninggal raja ini muncul raja berikutnya. Sampai akhirnya di masa puncak keemasan mereka adalah Raja Daud alaihissalam. Daud adalah nabi sekaligus apa? Raja. Ini Nabi Daud jauh setelah Nabi Sulaiman. Nabi apa? Nabi Musa. Setelah Nabi Daud maka punya anak namanya siapa? Sulaiman. Inilah puncak kejayaan mereka. Disebutkan oleh mereka bahwasanya di zaman Daud dan Sulaiman mereka membuat namanya Haikal Sulaiman, kerajaan Israel Raya. Yang kerajaan tersebut hancur dileburkan oleh musuh-musuh mereka di kemudian hari, tinggal satu tembok saja dari kerajaan Sulaiman disebut dengan tembok ratapan. Mereka nangis di situ. Itulah sisa dari puing-puing kerajaan Haikal Sulaiman. Ya, kita tahu kisah Nabi Sulaiman panjang lebar. Intinya Sulaiman adalah raja yang terakhir. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka tahapan ketiga namanya tahapan perpecahan. Situlah timbul perselisihan antara anaknya Sulaiman dengan anak dari suku yang lain. Anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam namanya Ruhbu'am bin Sulaiman. Berselisih dengan seorang bernama Yurbu'am bin Nubat. Ya. Akhirnya Ruhbu'am bergabung dengan sebagian suku membuat suatu kerajaan yang disebut dengan Baitul Maqdis, kerajaan Palestina yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahudi, ya, karena
di antara 12 orang yang bersaudara dengan Nabi Yusuf ada namanya Yahuda. Tadi konon dia adalah anak tertua. Maka Ruh Bu'am dia bergabung dengan sukunya Binyamin dan kemudian bergabung dengan sukunya Yahuda. Kemudian mereka bikin satu kerajaan namanya kerajaan Yahudi. Suku-suku yang lain bergabung dengan Yurbu'am bin Nubat membuat satu kerajaan namanya kerajaan Israel. Maka mereka terpecah menjadi dua. Kerajaan Yahudi sama kerajaan apa? Israel. Jadi Yahudi itu asalnya adalah nama salah seorang dari 12 suku, Yahuda asalnya. Disitulah mereka kemudian sering perang saudara dan macam-macam dan terus akhirnya kerajaan mereka hancur, kemudian mereka bangkit, kemudian hancur lagi. Hanya mereka terpencar-pencar ke seluruh alam. Sampai akhirnya mereka dibunuh oleh Hitler. Hitler tahun berapa? Tahun 30-40-an ya. 36 ya. Jadi Hitler 36 ya. 36 dia pernah mengumpulkan orang Yahudi, sangat dijengkel sama orang Yahudi. Dia kumpulkan dari Yahudi di Eropa semua dia kumpulkan taruh di Jerman ya. Bahkan waktu saya ke Amsterdam mereka cerita itu sampai orang Jerman itu datang ke Amsterdam ngambilin orang apa? Yahudi, cari orang Yahudi, di sweeping, ditangkapin semua, dibawa ke Jerman. Dan konon yang dibunuh ada sekitar 6 juta orang. Allah benar atau tidak? Dibunuh semua sama siapa? Hitler. Enggak tahu mungkin terlalu besar jumlah itu, tapi banyak yang dibunuh karena Hitler sangat jengkel sama Yahudi. Kalau kita pelajari tentang akidah Yahudi, kita bilang wajar Hitler bunuh mereka. Itu tahun berapa? 36. Sekarang tahun 2018. Berapa tahun? Coba dikurangi. Ayo, pakai kalkulator jangan lama-lama. Hah? Belum 100 tahun kan? Belum. Baru berapa itu? Baru 82 tahun. Sekarang setelah mereka dibunuh jutaan orang, sekarang mereka menguasai dunia lagi. Begitu cepat. Cepat sekali 82 tahun belum 1 abad. Bayangkan. Sekarang wali kota Amsterdam orang Yahudi. Yang pegang ekonomi di Jerman Yahudi, yang pegang ekonomi di Amsterdam Yahudi. Yang punya mal-mal orang Yahudi, yang punya kasino-kasino orang Yahudi, tempat-tempat hiburan orang Yahudi, yang punya rumah sakit orang Yahudi. Bayangkan, belum ada 1 abad. Jagoan atau tidak Yahudi? Jagoan. Jadi luar biasa. Baru dibasmi sama Hitler, sekarang mereka yang menguasai kembali. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang akidah orang Yahudi. Tentu Anda bertanya-tanya, kok bisa dibunuh jutaan orang kemudian bisa menguasai kembali? Tentu jumlah mereka waktu itu habis. Kok bisa ya? Apakah benar-benar orang Yahudi sekarang adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam? Jawabannya benar tapi tidak semuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Banyak hal yang menunjukkan bahwasanya orang Yahudi yang sekarang ini bukanlah semuanya keturunan Nabi Yakub. Semuanya bukan Habib ya. Keturunan Nabi kan Habib kan. Tidak semuanya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kita Habib tapi Habib Nabi Adam ya. Jadi mereka ini keturunan Nabi Yakub tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dalilnya apa? Para ulama menjelaskan. Pertama, dilihat dari sisi fisik aja. Kalau Anda lihat orang-orang fisik Yahudi sekarang, tidak semuanya dalam satu model. Ada yang putih, ada yang berwarna Eropa kulitnya, ada yang kulit hitam, ada yang sipit, ya, ada yang bermacam-macam modelnya. Ada yang tipe orang India, ada tipe orang Turki, ya. Berbeda dengan kalau kita bicara tentang misalnya Arab. Arab kan terjaga fisiknya. Arab tetap aja Arab. Mau nikah dengan saya tetap aja kelihatan apa? Arabnya. Ya. Nggak ada Arab kemudian hidung pesek. Ini Arab bermasalah ini kok hidungnya pesek misalnya. Ada Arab matanya cipit. Mungkin ada kejadian begitu. Tapi itu langka. Ya, saya pernah ketemu teman Arab. Jadi bapaknya Arab, ibunya Cina. Rupanya lahirnya sipit. Tapi dia famnya Arab. Orang lihat nggak percaya, tapi ya begitulah. Muka Cina, famnya apa? Arab. Tapi itu langka. Sementara kalau kita lihat orang Yahudi, fisiknya sangat-sangat jauh berbeda dari fisik Turki,
fisik Eropa, fisik India, fisik Afrika. Ini enggak mungkin. Tidak mungkin mereka menjaga keutuhan keturunan mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lihat fisik aja enggak semuanya keturunan Nabi Yakub. Sudah. Kemudian bagaimana jumlah sedikit tiba-tiba mereka menjadi banyak. Ternyata disebutkan oleh literatur mereka menikahi wanita-wanita dari luar mereka dan wanita-wanita mereka diambil oleh suku-suku dari luar mereka dan semua dinisbahkan kepada orang Yahudi. Sampai sekarang waktu saya ke Eropa, sebagian kawan-kawan ya, saya punya kawan di sana Habib ya, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gaul sama orang Yahudi ya. Dia cerita kepada saya bahwasanya Yahudi yang dia temui sekarang nasabnya kembali kepada ibunya. Nasabnya kembali kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ini adalah penyimpangan pada sebagian orang Yahudi. Mereka menisbahkan nasab mereka kepada apa? Ibu. Harusnya kepada bapak. Bukankah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim semuanya kembali kepada bapak? Namun sebagian Yahudi sekarang nasabnya kembali kepada ibunya. Ini penyimpangan. Tapi mereka fanatik terhadap Yahudi. Jadi tidak benar pengakuan mereka bahwasanya kami ini masih murni keturunan Nabi Yakub. Itu dibantah oleh para ulama. Yahudi sekarang bukanlah Yahudi Bani Israel, tapi sudah bercampur baur. Apalagi disebut dalam sejarah ada satu suku dari Turki ya, yang mereka kemudian satu suku semuanya masuk Yahudi, jadi agama Yahudi. Ya, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Yakub alaihissalam, tidak ada keturunan darah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tapi secara agama mereka senang dengan agama Yahudi dan mereka menjadi agama Yahudi. Baik, hadirin dan hadirat yang subhanahu kita akan berbicara tentang akidah orang Yahudi secara singkat ya. Mereka punya 3 sumber pemikiran. Yang pertama namanya Kitab Taurat. Yang kedua namanya Kitab Talmud. Yang ketiga namanya Protokolat ya. Apa itu Taurat, apa itu Talmud, apa itu Protokolat? Adapun Taurat yang mereka yakini adalah apa yang dituliskan oleh Allah untuk Nabi Musa. Apa yang dituliskan oleh Allah untuk Nabi Musa. Dan inilah kitab Taurat inilah yang sekarang diyakini oleh orang Nasara sebagai perjanjian lama. Perjanjian lama yang dicetak bersama Bible, perjanjian lama. Bible itu kan isinya perjanjian lama, perjanjian baru sama Rasailur Rusul, tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya Paulus. Ya. Nah, perjanjian lama itu yang diyakini oleh orang-orang Nasara, itulah Taurat. Sisa peninggalan Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Taurat mengalami banyak penyimpangan ya. Mengalami banyak penyimpangan. Makanya Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun." Sungguh celaka mereka orang-orang yang menuliskan Taurat dengan tangan mereka sendiri. Semua mereka mengatakan, kemudian mereka berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Untuk mendapatkan dunia saja. Mereka jual. Ada orang perlu hukum tertentu, mereka bikin. Oh, ada ayatnya, bikin sendiri. Ente mau bir haram, bir halal, ada ayatnya, bikin bir jadi apa? Halal. Mereka tulis. Mereka mengatakan, "Ada min indillah." Ini dari Allah ini. Ayatnya ada. Liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mendapatkan harta yang sedikit. Kata Allah, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Celaka apa yang mereka tulis, wa wailahum mimma yaksibun, dan celaka apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan celaka sampai tiga kali. Allah juga berfirman, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian berharap mereka beriman, orang Yahudi mau beriman, sementara sebagian mereka telah mendengar firman Allah dan dia sudah paham, tapi dia rubah firman Allah, dirubah supaya disangka firman Allah, ternyata bukan firman Allah. Jadi dirubah-rubah, tahrif. Ya. Demikian Allah berfirman, "Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Kata Allah, di antara mereka ada sekelompok orang yang muter-muter lisan mereka sehingga orang menyangka ini adalah bagian daripada Taurat, padahal bukan. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari Taurat, dan mereka berkata ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah, dan mereka berdosa atas nama Allah padahal mereka tahu itu adalah dosa. Kata Allah, bagaimana kalian berharap mereka beriman sama Tuhan aja mereka berani berdosa? Mereka mengingat Tuhan bilang begini padahal dia bohong. Sebagaimana kalian mengharap orang ini beriman?
Karena orang-orang Islam ingin orang Yahudi masuk Islam, tapi Allah sudah putuskan jangan berharap mereka beriman. Mereka seperti itu sifatnya. Ya. Baik. Ya. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Taurat sudah mengalami banyak penyimpangan. Ya. Dan penyimpangan tersebut sangat nampak sekali. Ya. Misalnya mereka berbicara tentang ketuhanan, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Taurat ini juga ada berbagai manuskrip. Ada namanya manuskrip Al-Ibriyah, Nuskhah Al-Ibriyah, ada namanya Nuskhah Al-Yunaniyah, ada namanya Nuskhah As-Samiriyah. Dan Yahudi berkelompok-kelompok, tidak semuanya beriman. Ada yang beriman dengan manuskrip ini, ada yang beriman dengan manuskrip ini, dan ada yang beriman dengan manuskrip ini. Dan 3 manuskrip ini perbedaannya sangat signifikan. Ya, ini mau ikut yang mana? Makhtutat yang mana? Manuskrip yang mana? Yahudi ada 3, Taurat ada 3 manuskrip. Sehingga mereka juga berkelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok yang ada yang beriman kepada manuskrip ini, ada yang beriman pada manuskrip ini, ada yang beriman pada manuskrip yang lain. Makanya jumlah surat dari manuskrip-manuskrip tersebut berbeda-beda. Al-Quran tidak, Al-Quran semuanya sama. 114 surat. Oh, cetakan manapun 114 surat. Bahkan bukan cuma manuskrip, dihafalkan oleh manusia yang banyak. Banyak orang hafal Al-Quran. Ada 1 huruf saja hilang, pasti orang sudah pada tahu. Ya. Ini itu adalah kelebihan Al-Quran. Ya. Ya. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Orang hafal Al-Quran. Ya. Adapun kitab lain tidak ada yang hafal. Bahkan kita katakan orang Islam lebih hafal Injil daripada orang Nasara. Ya tidak? Sebagian orang, Masya Allah, sebagian ustaz lebih hafal Injil daripada orang Nasara. Ya. Makanya ide yang cemerlang tatkala sebagian universitas membuka pendaftaran tanpa tes bagi orang yang hafal Quran. Ya. Kalau agama lain juga mau silakan, yang hafal Injil masuk gratis. Masuk tanpa tes, tapi tidak ada mereka yang bisa demikian. Siapa yang bisa hafal Injil? Tidak ada. Al-Quran mukjizat. Yang hafal bukan cuma orang besar, anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab juga hafal Al-Quran. Bahkan ada yang hafal sak nomor-nomornya, ya. Luar biasa. Bahkan ada yang hafal dari belakang ke atas, luar biasa. Antum aja suruh hafal belakang ke atas bingung, ya. Ya. Allahus Samad sebelumnya apa coba? Enggak tahu. Qul huwallahu ahad. Kalau surah belakang sebelumnya apa bingung, harus urut lagi dari atas baru bisa ketahuan. Jadi para hadirin, jadi mereka mengalami penyimpangan luar biasa sampai jumlah surat pun berbeda-beda, ya. Dan isinya aneh-aneh. Contoh seperti tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah sudah isyaratkan bagaimana orang Yahudi berani mencela Allah. Dalam Al-Qur'an kata Allah, "Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah." Ya. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Gulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas tuduhan mereka terhadap Allah. Allah saja mereka cela. Ya. Kemudian juga kata Allah, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi, kami ini Allah itu miskin, kami yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa yang mereka katakan. Jadi mungkin Nabi Musa suruh mereka bersedekah. Memang Allah miskin, kita yang kaya sedekah untuk Allah, ya. Jadi mereka ngejek Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau Anda diejek, direndahkan, jangan terlalu sedih. Allah saja diejek sama Yahudi. Nabi dihina-hina, Allah dihina sama Yahudi. Ente baru dihina sama orang aja sudah marah-marah. Sabarlah. Oleh karena ini isyarat dari Allah bahwasanya mereka berani berbicara ngawur tentang Allah Subhanahu. Di antaranya mereka sebutkan dalam perjanjian lama, dalam Taurat, bahwasanya tatkala Allah selesai, ini dalam kitab Kejadian, ya, tatkala Allah selesai menciptakan alam semesta pada hari ke-7, Allah istirahat. Ya. Jadi Allah istirahat pada hari ke-7. Makanya orang Yahudi hari Sabtu itu adalah hari istirahat sebagai bentuk solidaritas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa Tuhan istirahat ente kerja? Kan ente gimana? Ente ngejek Tuhan. Tuhan aja istirahat, ente kerja. Sehingga mereka melarang orang kerja pada hari apa? Sabtu. Solidaritas sama Tuhan. Baik maksudnya. Allah bantah, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak capek. Kami kebetulan saja
sudah diatur oleh Allah, berhenti hari ke-6 selesai. Bukan berarti hari ke-7-nya istirahat. Coba kalau Allah berhenti hari Jumat, berarti Sabtu Minggunya istirahat. Tidak ada kelaziman seperti itu ya. Kalau Allah ciptakan hari cuma alam semesta 1 hari, berarti 6 hari istirahat nanti. Siapa yang memahami demikian? Kalau Allah ciptakan alam semesta 6 hari, berarti hari ke-7 Allah istirahat. Enggak ada yang orang Yahudi aja yang memahami demikian. Kemudian mereka juga ya, bagaimana mereka mensifati Allah dengan kejahilan. Allah tidak ngerti. Dan ini antum bisa baca tatkala dalam perjanjian lama tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang, akhirnya Nabi Adam tiba-tiba telanjang sama Hawa, kemudian Nabi Adam sama Hawa sembunyi di balik pohon. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki Allah di surga. Mereka dengar suara langkah kaki Allah. Dan Allah jalan di surga. Ini sudah mensifati Allah jalan di surga. Kalau Islam enggak mungkin bilang Allah jalan di surga. Kemudian di waktu yang sejuk di surga, Allah tanya, Adam, di mana kamu? Bayangkan, Allah cari Adam di mana, Allah enggak tahu. Adam lagi sembunyi di belakang pohon. Hawa, sembunyi ada Allah. Ini juga penghinaan. Masa Adam tahu kalau dia sembunyi tidak ketahuan? Dia dalam Al-Quran Nabi Adam alaihissalam begitu dia bersalah langsung bertobat. Dia tahu Allah maha mengetahui segalanya. Ini Adam masih yakin Allah bisa nggak tahu, makanya dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena dia punya keyakinan Allah tidak tahu dia kalau sembunyi kan. Berarti kan secara tidak langsung Adam menuduh Allah itu jahil. Makanya ayo Hawa kita sembunyi aja nanti ketahuan lah. Bayangkan. Apakah ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan begitu benar waktu Allah masuk surga Allah tanya, Adam kamu di mana? Ternyata Allah memang tidak tahu. Ini tidak mungkin dalam Al-Quran ada seperti itu. Adam di mana? Adam di mana kamu? Adam? Dapat. Kemudian juga disebutkan dalam Taurat, ya, Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala menyesal menciptakan manusia. Ternyata manusia tidak taat kepada Allah. Allah menyesal ciptakan apa? Manusia. Makanya Allah kirim banjir buat kaum Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal ciptakan mereka? Dan penyesalan tidak pantas bagi Allah. Orang menyesal itu apa? Dia tidak tahu rencana ternyata begini. Iya tahu karena dia menyesal kenapa? Waduh salah saya dulu. Kalau orang tahu rencana apa yang terjadi dia tidak bakal apa? Menyesal. Tidaklah seorang menyesal kecuali dia salah perkiraan. Makanya dia menyesal. Dia ciptakan umat manusia disangkanya semua taat ternyata membangkang kepada Nabi Nuh. Makanya Allah menyesal menciptakan apa? Manusia. Ini sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Yahudi yang rubah. Orang Yahudi yang mereka brengsek memang. Mereka brengsek orang Yahudi. Allah Al-Qur'an apa? Kata mereka kepada Musa. Ya apa namanya? Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tatkala kalian Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak mau beriman sama kamu sampai kami lihat Allah langsung. Mana Allah? Kalau enggak kami enggak beriman. Kurang aja tadi tidak? Kurang aja. Kata Allah, fa akhadhathumus sa'iqah, Allah turunkan halilintar. Matilah mereka. Tsumma ba'atsnakum ba'da mautikum. Allah bangkitkan lagi. Masih brengsek lagi subhanallah. Antum bayangkan antum sudah brengsek di sisi Allah sudah mati, dihidupkan harusnya kan sadar, tobat enggak juga dibangkit masih brengsek lagi. Itu Yahudi. Kok bisa begitu? Mereka begitu mau diapain? Lihat Allah sebutkan bagaimana mereka menipu Allah. Dilarang tangkap ikan hari Sabtu, mereka pasang jaring hari apa? Jumat. Ya Jumat. Kenapa kata Allah? Ya. Wa yauma la yasbituna ihtatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Tatkala hari Sabtu ikan datang banyak, loncat-loncat depan mereka. Waduh, ikan banyak sekali. Mungkin ikan ngejek-ngejek, tangkap saya banyak. Mereka bingung. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara hari lain tidak datang ikannya. Hari Minggu ikan sudah sepi, entah kemana. Hari Senin, Selasa ada 1 ekor, 2 ekor sedikit. Hari Sabtu muncul lagi banyak. Waduh, kita enggak boleh nangkap hari Sabtu. Lama-lama mereka, gimana caranya kita ngakalin Allah supaya tidak berdosa? Ya udah, begitu hari Jumat mereka buat galian di pinggir pantai. Galian. Hari Sabtu air naik dan ikan banyak, ikan-ikan terjebak di dalam galian tersebut. Mereka biarin aja. Hari Minggu baru mereka ambil ikan-ikan tersebut. Mereka tidak kerja hari Sabtu, ikannya salah sendiri kedampar di situ.
Luar biasa, mereka buat hila. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi apa? Monyet. Karena monyet itu sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Dan apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran tapi bukan kebenaran. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini mereka memang ini sangat brengsek. Bayangkan mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah capek. Allah jalan-jalan. Allah apa namanya? Tadi apa? Nyesal ya. Allah jahil, ngeri. Allah dibilang begitu ya. Terus dalam Taurat juga antum dapati pembicaraan mereka tentang para nabi. Juga brengsek-brengsek perkataan mereka. Mereka cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Nuh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Bayangkan Nabi Nuh sangat bersabar ya. Bersabar ya. Alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sabarnya luar biasa Nabi Nuh. Tapi kalau dalam perjanjian lama disebutkan Nabi Nuh pertama kali adalah jadi petani. Kemudian dia tanam anggur. Kemudian dia minum khamr, minum bir. Kemudian dia telanjang dalam kemahnya. Coba Nabi teler. Gimana Nabi teler begini? Ini dalam Taurat. Nabi teler coba. Habis teler buka baju lagi dalam kemah. Ini malu kan? Gara-gara dia teler dia buka baju telanjang. Nabi Lut disebutkan oleh mereka ya, Nabi Lut ya akhirnya berzina dengan dua putrinya. Dari dua putri tersebut lahir anak-anak keturunan. Ya. Ini mereka bikin cerita. Nabi Lut berzina dengan putri pertama, dengan putri kedua. Dari dua perzinahan tersebut lahirlah anak-anak menjadi beberapa suku. Kenapa mereka bikin cerita tersebut? Karena Yahudi ini punya musuh sama suku yang lain, yang suku-suku tersebut keturunan Nabi Lut. Maka mereka bikin cerita kamu itu anak zina semuanya. Dan mereka bikin cerita tersebut mereka taruh di perjanjian lama. Kenapa? Karena permusuhan sama suku yang lain. Saya lupa namanya suku apa. Intinya dibuat itu suku-suku yang hasil perzinahan untuk menghina mereka. Mereka bikin cerita seperti itu. Sementara dalam Al-Quran bagaimana? Nabi Lut orang yang sangat suci. Tidak mungkin begitu-begituan. Ya. Sampai Nabi Lut diajak homoseksual tidak mau. Sampai kaumnya mengejek kata mereka. Innahum unasun yatatahharun. Sungguhnya Lut dan anak-anak itu orang-orang yang suci. Karena tidak mau praktek homoseksual. Anak-anak perempuannya tidak mau praktek lesbian. Tidak mau. Maka dikatakan oleh kaumnya, innahum unasun yatatahharun. Mereka itu kaum yang sok suci. Lihat dalam Islam bagaimana dipuji Nabi Lut dan putri-putrinya sebagai orang-orang yang suci. Kemudian dalam Taurat ternyata berzina. Bayangkan. Nabi Harun alaihissalam disebutkan, kalau dalam Al-Quran tadi kita sebutkan Nabi Harun yang melarang orang-orang Bani Israel menyembah berhala. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, jangan sembah berhala. Kalian telah terfitnah, kalian terpedaya. Tuhan kalian itu Allah bukan berhala. Ikutilah aku, taatlah perintahku. Itu kalau dalam Al-Qur'an. Dalam versi Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran ya disebutkan bahwasanya Harun alaihissalam itulah yang menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada patung sapi. Bayangkan, Harun yang menyuruh Bani Israel untuk menyembah patung sapi. Ini penghinaan terhadap Nabi Harun. Belum mereka berbicara tentang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam naksir sama perempuan, istri temannya. Supaya dia dapat istri temannya suruh jihad paling depan biar mati di luar. Luar biasa. Timbul pertanyaan, kenapa mereka seperti ini? Bikin cerita-cerita dalam Taurat yang aneh-aneh tentang Allah, tentang Nabi. Ada sebagian ulama berpendapat karena mereka ingin melegalkan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin bebas, ingin supaya itu bisa bebas, mereka bikin cerita tentang nabi-nabi seperti itu. Oh, nabi-nabi saja teler, kenapa kita nggak boleh teler gitu loh. Seperti itu gampangnya. Taib. Bagaimana keyakinan orang Yahudi terhadap hari akhirat? Mereka beriman tentang hari akhirat. Mereka beriman dengan hari pembalasan tentang surga dan neraka. Ya. Tetapi mereka melakukan penyimpangan. Mereka menyangka hanya mereka yang masuk surga.
Dalam Al-Quran Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah semata yang lain bukan, maka mintalah mati. Yaitu kalau kalian merasa kalau mati pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Ya sudah minta mati saja. Harusnya demikian. Namun apa kata Allah? Wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati karena mereka tahu perbuatan mereka. Seharusnya kalau kalian yakin mati masuk surga, minta mati. Dan mereka tidak berani karena kalau mereka bilang iya, Nabi akan berdoa agar Allah matikan mereka. Dan mereka tidak mau. Berarti kontradiksi. Seharusnya kalau orang yakin masuk surga, ngapain lama-lama di dunia? Itu tidak. Di dunia ngapain lama-lama kerja setengah mati, diomelin bos, diomelin tetangga, diomelin istri, repot. Mending mati aja, mati langsung ketemu bidadari, selesai. Enggak ada yang ngomel-ngomel lagi. Tapi mereka tidak mau mati. Mereka tidak mau mati. Ini kontradiksi. Bahkan mereka sangat ingin hidup lama. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kau dapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup lama. Ya waddu ahaduhum law yu'ammara alfasan. Sebagian mereka berharap agar diberi umur sebanyak 1000 tahun. Nah, kalau kamu yakin masuk ngapain takut mati? Dan mereka paling sangat takut mati. Dalam ayat yang lain, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannaw abadan. Katakanlah kalau memang kalian menyangka surga itu hanya milik kalian, maka mintalah mati kalau memang kalian menyangka surga hanya untuk milik kalian, yang lain bukan. Kalau kalian benar-benar yakin akan hal tersebut. Kata Allah, mereka tidak bakalan minta mati. Mereka juga meyakini, seandainya mereka pun nakal, masuk neraka, pun hanya sebentar. Paling cuma beberapa hari kata mereka. Santai aja. Kalau soleh masuk surga, kalau nakal pun masuk neraka cuma beberapa hari. Kata Allah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falyukhlifallahu ahdah am taqulunallahi ma la ta'lamun. Mereka orang Yahudi berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali cuma beberapa hari. Kata Allah, apakah kalian pernah mengambil perjanjian dengan Allah? Allah janji kalau kalian meninggal hanya masuk neraka cuma beberapa hari, padahal Allah tidak pernah menyelisih janji. Ataukah kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak ketahui? Dan itu keyakinan sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya punya kawan kerja di Australia. Bosnya dia itu orang Yahudi. Dia ambil barang, dia jual barang-barang dari Indonesia, dijual ke Australia. Namun pihak pemerintah Australia tidak mau terima kecuali sudah ada stempel Yahudi, bosnya tersebut. Padahal barangnya dari Bandung. Ya. Kalau tidak distempel sama Yahudi, tidak mau dibeli. Dia punya rekan kerja itu Yahudi. Sama, kata dia, tawan saya itu benar cerita sama saya. Kita ini kalau masuk neraka cuma beberapa hari. Subhanallah. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka yakin. Dari sejak zaman Yahudi zaman Nabi sampai sekarang mereka meyakini kalaupun mereka masuk neraka cuma beberapa hari. Iya, beberapa hari, satu hari sama dengan 1 triliun tahun bilang. Baik. Itu tadi adalah Taurat yang sudah menyimpang. Sumber hukum mereka kedua adalah Talmud. Talmud itu ya Talmud terdiri atas 2, yaitu matan dan syarah. Matan namanya Musyannad dan syarah namanya Jumara atau Jamara. Jadi ada matan, ada syarah. Talmud ini seperti kitab fikih kalau kita. Ada matanya, ada apa? Syarahnya. Kira-kira demikian. Tetapi orang-orang Yahudi lebih mensucikan kitab Talmud daripada Taurat. Sebagaimana sebagian orang Islam lebih mensucikan kitab kiainya atau syekhnya daripada Al-Quran. Pokoknya lebih benar. Ada sebagian orang Islam seperti itu. Nah ini Yahudi seperti itu. Mereka kalau sudah bicara Talmud, Talmud ini lebih hebat daripada Taurat. Ya. Sebenarnya Talmud itu ya, adalah penjelasan para ulama Yahudi, pendeta rahib-rahib Yahudi. Penjelasan tentang Taurat. Akhirnya diabadikan, dijadikanlah kitab suci tersendiri namanya Talmud. Oleh karenanya mereka berkata, sungguhnya barang siapa yang belajar Taurat, maka dia telah melakukan kemuliaan. Namun dia tidak berhak mendapatkan ganjaran. Dan barang siapa yang belajar Musyannah, yaitu matannya Talmud, maka dia telah melakukan kebajikan, keutamaan dan berhak mendapatkan ganjaran.
Dan barang siapa mempelajari Jamara, yaitu syarahnya dari Talmud, maka dia telah melakukan keutamaan yang terbesar. Ini isyarat bahwasanya mereka lebih mengagungkan Talmud daripada Taurat. Baik. Talmud ini banyak, tebal, berjilid-jilid. Namun tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam mungkin bahasa mereka, dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan. Ya. Saya punya kawan, kakak kelas saya di Qismil Aqidah, di bagian jurusan Aqidah, pernah meneliti tentang Talmud yang tebal tersebut dalam bahasa Inggris. Bagaimana sikap Talmud, pembicaraan Talmud tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buat risalah ya. 3 jilid ya. 3 jilid. Sampai kalau tidak salah ada bahasa Ibriyahnya juga, bahasa apa namanya? Bahasa Yahudinya juga. Jadi dia ada manuskrip cetakan bahasa Inggris, ada juga cetakan bahasa Yahudi ya. 3 jilid tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih bukunya oleh beliau ya. Tapi bacanya malas, 3 jilid terlalu banyak ya. Tapi ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin kita bisa ambil. Di antaranya dalam Talmud disebutkan bahwasanya mereka menyangka, menurut mereka meyakini Allah itu kerjaannya adalah ta'allumut Talmud ma'al malaika. Allah itu kerjaannya murajaah Talmud sama malaikat. Jadi ngajak malaikat murajaah apa? Talmud. Disebutin dalam Talmud bahwasanya di antara kegiatan Allah adalah al-la'ib ma'al hud, bermain-main dengan ikan paus. Di antara yang mereka sebut dalam Talmud bahwasanya Allah menangis gara-gara musibah yang menimpa orang Yahudi. Ini dalam Talmud. Ya, sebenarnya masih banyak karena 3 jilid tentang apa? Tentang Allah. Tapi saya belum baca risalah tersebut. Suatu waktu mudah-mudahan saya akan baca. Paling tidak daftar isinya. Apa sih perkataan mereka tentang Allah dalam Talmud? Ya nanti kalau menarik dibaca isinya dong. 3 jilid terlalu panjang ya. Kemudian bagaimana dalam Talmud keyakinan mereka tentang diri mereka? Di antaranya yaz'umul yahud anna arwahum juz'un minallah. Orang Yahudi menyangka bahwasanya mereka itu roh-roh mereka adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Roh mereka adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahum indallahi arfa'u minal malaika. Mereka meyakini bahwasanya mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Wa anna man yadribu yahudiyan fa ka'annama darabal izzatal ilahiyyah. Barang siapa yang memukul Yahudi berarti dia telah memukul keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memukul zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap diri mereka ini adalah suku istimewa, Sya'bullahil Mukhtar, pilihan. Tidak boleh ada suku yang seperti mereka. Ruh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak terima tatkala ternyata ada nabi dari Arab, mereka tidak terima. Mereka sudah tahu nabi tersebut terakhir mereka tunggu-tunggu. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah kenal nabi tersebut seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sifat-sifatnya sudah jelas. Cuma ternyata mereka tidak diberitahu nabi terakhir dari bangsa Arab. Mereka sangka dari Bani Israel juga. Mereka sudah tunggu-tunggu, begitu nabi muncul, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang nabi yang mereka sudah kenal dengan benar-benar kenal, mereka kafir kepada nabi tersebut. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad saja. Kok bisa nabi terakhir dari suku yang lain? Kemudian di antara keyakinan mereka tentang diri mereka dalam Talmud, annahum musallituna ala baqir amwalil umam wa nufusihim. Mereka yang menguasai seluruh jiwa manusia dan seluruh jiwa manusia milik mereka dan seluruh harta manusia milik mereka. Itu keyakinan mereka. Li'anna fil waqi amwalil yahud. Sungguhnya harta dunia ini adalah milik Yahudi. Maka kalau ada seorang mengambil harta miliknya maka tidak mengapa. Jadi menurut mereka meyakini kita ini rampas harta orang enggak ada masalah karena seluruh harta milik kita. Kita bunuh orang semuanya enggak ada masalah karena seluruh jiwa milik kita, enggak ada masalah. Itu keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini annan nas innama khuliqu li ajli wa li khidmatihim. Mereka menyangka seluruh manusia di alam semesta ini diciptakan untuk melayani mereka. Semua suku Jawa, suku Bugis, suku Madura ya, suku Eropa, suku Afrika, semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani apa? Mereka, keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini lil yahudi idza ajiza an muqawamati syahwat an yusallima nafsahu ilaiha. Kalau seorang Yahudi berhadapan dengan syahwat, dia sudah melawan syahwat, tidak bisa, maka dia boleh berserah diri, serahkan diri kepada syahwat, enggak apa-apa. Jadi kalau sudah ingin berzina sudah tahan-tahan enggak bisa, ya udahlah zina aja enggak apa-apa. Ya. Itu keyakinan mereka.
Wa annal jannata la yadkhulu illa al-yahud, dan mereka yakini bahwasanya surga tidak mungkin dimasuki kecuali orang-orang apa? Yahudi. Oleh Yahudi ini sebenarnya agama yang tidak menerima liberalisme dan pluralisme. Tidak menerima karena mereka meyakini suku mereka saja yang masuk surga. Tidak ada suku lain boleh masuk surga. Tidak boleh ada agama lain masuk surga. Bahkan mereka sebenarnya tidak mau suku lain masuk jadi Yahudi. Tidak mau. Mereka mengaku mereka harus menjaga keturunan Nabi Yakub alaihissalam, harus dijaga. Ya. Makanya yang disebutkan kenapa orang Yahudi tidak suka sama agama Nasrani, karena agama Nasrani menjadikan agama Bani Israel menjadi universal. Semua orang boleh masuk agama tersebut. Makanya ada Kristenisasi. Yahudinisasi memang nggak ada, harusnya nggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya cuma suku mereka saja yang masuk surga dan suku lain tidak boleh masuk dalam suku mereka. Seharusnya harusnya tidak boleh ada seperti itu. Tapi kenyataannya terjadi. Ada sebagian suku yang masuk jadi apa? Yahudi. Sekarang mereka ngaku mereka ini semuanya masih keturunan Nabi Yakub. Tadi sudah kita bantah, itu enggak benar. Ya. Jadi saya katakan kenapa mereka tidak suka dengan agama lain? Karena agama lain itu universal dan mereka mau hanya mereka saja yang masuk surga. Ya. Itu sih pandangan mereka terhadap diri mereka. Bagaimana pandangan mereka terhadap orang lain? Mereka meyakini arwah ghairil yahud arwahun syaitaniyah. Roh-roh selain Yahudi semuanya roh-roh syaitan. Syabihatun bi arwahil hayawanat, seperti roh-rohnya hewan. Wa annahum mithlul kilab wal hamir. Sungguhnya manusia-manusia yang lain selain Yahudi itu seperti anjing-anjing dan seperti keledai-keledai. Hanya saja mereka diciptakan dalam bentuk manusia supaya pantas untuk melayani Yahudi. Jadi antum semua ini seperti babi-babi dan monyet-monyet dan kambing-kambing dan sapi-sapi. Hanya saja antum dijadikan ganteng-ganteng gini supaya bisa melayani apa? Yahudi. Kalau ente mukanya babi-babi susah disuruh sama Yahudi. Ini keyakinan mereka. Bosnya kita ini sebenarnya hewan, tetapi diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani apa? Yahudi. Ini termaktub dalam Talmud. Kemudian mereka meyakini la yajuzul yahudi an yusyrik ala ghairil yahudi. Tidak boleh seorang Yahudi merasa kasihan sama selain Yahudi. Haram kasihan sama selain Yahudi. Tidak boleh kasihan, tidak boleh menolongnya. Bal idza wajada waqifan ala hafratin saddaha alaihi. Ternyata dan bahkan kalau dia mendapati ada selain Yahudi terjerumus dalam lubang, maka tutup lubang tersebut. Sekalian. Jangan ditolong. Tidak boleh menolong orang selain Yahudi. Ini keyakinan orang Yahudi. Yahrumu 'alal yahudi an yarudda li ghairil yahud ma fuqida minhum. Haram bagi Yahudi untuk mengembalikan barang hilang dari selain Yahudi. Jadi kalau selain Yahudi barangnya hilang, pas ada kita dapat, orang Yahudi dapat, tidak boleh kembalikan. Haram. Tidak boleh karena itu barang milik apa? Yahudi. Semua harta milik Yahudi. Yahrumu 'alal yahudi an yuqrida ghairal yahudi illa birriba. Haram bagi seorang Yahudi untuk memberi pinjaman kepada selain Yahudi kecuali dengan riba. Jadi harus riba, wajib apa? Riba. Berzina dengan selain Yahudi, laki-laki maupun perempuan maka boleh dan tidak ada hukumannya, enggak ada masalah. Wajib bagi Yahudi untuk berusaha membunuh orang-orang soleh dari selain Yahudi. Mereka meyakini juga bahwasanya neraka untuk seluruh orang selain Yahudi. Dan neraka itu lebih luas daripada surganya Yahudi 60 kali lipat. Jadi mereka ini kalau di antara mereka ketat, tapi antara mereka dengan luar mereka tidak ada halal haram. Mereka agama ini agama yang sangat ekstrim. Ya. Makanya Nabi waktu Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain-main di masjid. Kata Nabi, li ta'lamal yahud anna fi dinina fusha, agar orang Yahudi tahu agama Islam itu ada kelonggaran. Yahudi ketat, tidak ada gitu-gitu di antara mereka. Ya. Makanya kalau ada wanita haid tidak boleh makan bersama suaminya, tidak boleh duduk sama suaminya, tidak boleh tidur sama suaminya haid, tidak boleh. Saking ekstrimnya agama mereka. Tapi itu di antara mereka ketat. Kalau masalah halal haram mereka juga sangat ketat. Ternyata bukan cuma Islam aja punya produk halal, mereka juga punya ada stempel apa? Halal. Iya atau tidak? Namanya apa stempel halalnya Yahudi? Kosher. Hah? Kosher. Itu. Apa? Kosher. Kosher. Ya, ada warung khusus. Ya, warung kosher itu produk halal Yahudi. Cuma ente aja yang punya produk halal. Mereka juga punya produk halal. Karena mereka ketat dalam masalah halal haram. Saya kenal kawan yang tinggal di Eropa, mereka cerita Yahudi itu kalau potong kambing atau daging, tidak boleh satu meja dengan ikan, tidak boleh. Kalau ada
daging dan ikan satu meja haram semuanya, enggak boleh. Harus untuk daging sendiri, pisaunya sendiri, untuk ikan pisaunya sendiri, mejanya sendiri. Bahkan teman saya yang kerja di rumah sakit di Eropa, rumah sakitnya orang Yahudi. Sebelum mereka masuk di briefing sama orang Yahudi, kamu kalau ke sini, kalau punya barang-barang jangan masukkan di kulkasnya orang Yahudi. Jadi disediakan kulkas untuk taruh makanan. Ada kulkasnya Yahudi, kulkasnya selain Yahudi. Suatu saat ada temannya lupa. Ya, dia habis makan es krim atau makan makanan, dia simpan buka kulkas, jadi simpan di kulkasnya Yahudi. Ketahuan, itu semua barang dibuang semuanya dalam kulkas. Jadi mereka ketat. Sampai suatu hari teman saya cerita, temannya Yahudi kasih ikan ke rekan kerja. Ini mohon maaf ya, dia bilang, ini saya punya obat kuat, kamu ambil. Halal atau tidak? Kita lebih halal daripada ente katanya. Kata Yahudi, kita lebih halal daripada ente. Kita lebih ketat masalah halal haram daripada ente. Jadi mereka di antara mereka itu apa? Ketat. Itu di antara mereka. Makanya di antara mereka ada yang jilbaban, tutupan semua enggak kelihatan sama sekali. Ya, cadaran tutup, semua kos tangan semua tutup, lebih dahsyat daripada wanita muslimah. Mereka sangat ketat. Tapi itu di antara mereka. Untuk luar mereka tidak ada hal haram tadi. Zina boleh, harus riba sama orang, semuanya boleh kalau sama orang luar. Jadi sini antum tahu, itulah keyakinan mereka terhadap selain mereka dalam kitab Talmud. Terakhir kita bicara tentang protokolat. Protokolat itu bukanlah kitab suci, tetapi adalah hasil muktamar yang mereka lakukan. Ya, istimewa. Mereka kumpul, mereka bikin muktamar, kemudian mereka mengeluarkan suatu keputusan. Pertemuan seluruh Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi seluruh alam semesta. Mereka kumpul, mereka buat satu, namanya protokolat. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sampai suatu saat mereka bikin pertemuan di Swiss pada tahun 1897 yang dihadiri oleh sekitar 300 orang dari pembesar-pembesar Yahudi. Dan akhirnya protokolat ini ketahuan pada tahun 1901 oleh seorang wanita dari Perancis. Ya, intinya ada ceritanya, akhirnya dia pun tahu protokolat tersebut, akhirnya dia sebarkan. Ya. Dan itulah konsep kerja orang-orang Yahudi. Mereka sepakat untuk menjalani konsep kerja tersebut. Inti dari isi protokolat tersebut adalah ya, banyak poin-poinnya bahwasanya orang Yahudi ya harus menguasai alam semesta. Ini pertama. Yang kedua, orang Yahudi harus menimbulkan permusuhan di antara suku-suku dalam suatu negara. Yang ketiga, orang Yahudi harus menebarkan aib pemerintah di setiap negara supaya rakyatnya benci kepada pemerintahnya, supaya tumbang itu pemerintah di negara tersebut. Di antaranya seluruh sarana komunikasi harus dikuasai oleh Yahudi. Percetakan, ya, kemudian hiburan, kemudian media sosial, pertelevisian, semuanya harus dikuasai oleh Yahudi. Karena di situ mereka akan memasang racun-racun mereka. Sampai sekarang banyak ya film-film di Hollywood yang pegang orang-orang apa? Yahudi. Kemudian mereka berusaha mengatur apa? Sistem ekonomi alam semesta. Di antaranya dengan riba. Itu produknya orang Yahudi. Subhanallah, sekarang kalau yang pegang harga berlian siapa? Orang Yahudi di Eropa sana. Saya pas lewat sana saya saat itu kalau mau beli berlian situ. Yang jual semua orang Yahudi. Yang pasang harga mereka. Bayangkan. Mereka yang kuasai apa? Berlian. Berlian barang mahal, yang pasang harga mereka. Ya. Jadi inilah gambaran ya sedikit tentang orang-orang Yahudi. Ya. Betapa bejatnya mereka, ya. Berapa rusaknya mereka, dan mereka akan menjadi musuh kaum muslimin di akhir zaman. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Apakah pertobatan mereka dengan cara bunuh diri akan diterima oleh Allah? Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka diterima oleh Allah. Allah yang suruh mereka untuk bunuh diri saat itu. Cara bertobatnya bukan bunuh diri, tapi sebagian mereka membunuh yang lain. Jadi yang tidak menyembah berhala, berdiri menikami yang menyembah apa? Berhala sapi. Ya, itu caranya. Saling bunuh di antara mereka. Dan itu yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita umat Islam tidak sampai seperti itu. Memboikot produk Yahudi di zaman ini apakah termasuk gulu? Ya. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja.
non-muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari orang Jepang, penyembah dewa. Di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara, ya. Ya. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu, ya. Ya. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri, tentu lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudarat, masalah pemboikotan. Ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja. Saya berhak tidak pakai produk jadi saya tidak mau. Itu hak kita. Terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam. Itu tentu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besok kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustaz, ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa, enggak apa-apa, ditumbuk juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Gimana? Ya, kalau ternyata bayar pajaknya mahal, makan aja susah misalnya, enggak harus. Pajaknya berapa sih? Pajaknya berapa? Ada yang tahu? Hah? Per 3 tahun. Oh, murah ya. 125.000 per 3 tahun. Kan enggak apa-apa kalau 125.000. Kalau kita untuk biaya orang yang merawat apa? Makam, buat dia makan kasihan juga. Hah? Oh, sebagian ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repot. Jadi ada yang 125.000, ada yang 3 juta per tahun. 3 tahun. Per 3 tahun. 1 tahun 1 juta. Ya kalau kita susah makan ya udah enggak usah. Mereka tumbuk juga enggak ada masalah. Di Baki juga ditumpuk. Di Baki juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, enggak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan karena mereka juga ketat. Ya. Ketat. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan enggak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, repot juga kalau begitu ateis. Seandainya Nasrani Yahudi enggak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga akhirnya mereka larinya kepada ateis. Yang dapat hidayah lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu nabi mereka? Seharusnya tidak. Mereka sudah itu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu karena tahu ini nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib sedang mereka tidak mengharamkan musik?
Nah, kita bilang ya namanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Ada yang sangat soleh, bertakwa kepada Allah, ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi Syiah, ada yang macam-macam ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, maka kita tegur sebagai bentuk sayang kita kepada mereka. Kita tegur bahwasanya itu tidak boleh. Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yasil hirra wal harra wal khamra ma'azif. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Ya. Di antara Habib yang luar biasa, tulisnya sangat banyak di Saudi namanya Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Durar net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia Masya Allah ya. Abdul Qadir As-Sakaf. Ya. Asegaf. Ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih, Masya Allah itu orang luar biasa. Ustaz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Ya, buktinya mereka cerdas memang. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai. Ini pertanyaan. Ustaz, medsos elektronik keuangan pegang Yahudi, apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya enggak ada masalah karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan enggak ada masalah meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal digunakan untuk bangunan masjid tidak boleh. Tapi demikian saja. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Ini buat apa ini? Hadiah kan? Ini buat apa? Hadiah? Hah? Hadiah ya? Iya. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah ya. Siapa nama anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam? Hah? Siapa yang ribut tadi dengan saudaranya dah? Ruh Bu'am, benar sih. Masya Allah. Nama Yahudi ente hafal kan? Baik. Kita sebutkan tadi juga ya bahwasanya sejarah Yahudi terbagi menjadi 3. Masa apa? Silakan ya. Masa membuat 12 hakim, kemudian berubah menjadi kerajaan dan perpecahan menjadi 2, kerajaan Israel, kerajaan Yahudi. Masya Allah, silakan. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran tentang brengseknya Yahudi. Ada yang tahu? Hah? Silakan. Iya, wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Silakan. Masya Allah. Sebutkan dalil bahwasanya musuh utama kita Yahudi sampai hari kiamat. Hah? Mana? Angkat tangan, jangan berisik-berisik aja. Ayo, coba. Bukan, saya tidak mau yang saya sebutkan. Hadis. Ada yang jawab? Ya. Kisah pohon, kenapa pohonnya? Oh iya, orang Yahudi akan bersembunyi di balik pohon. Semuanya panggilnya Muslim Yahudi belakang, sikat. Silakan. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.